Siap, kita buka kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, yang mendengarkan khusyuk, kasih dikasih. Nah, baru kita mulai. Kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dimulai, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bilang alhamdulillah. Atas izin Allah bilang alhamdulillah. Atas kehendak Allah bilang alhamdulillah. Atas kebaikan Allah kepada kita bilang alhamdulillah. Kita dikumpulkan di sini atas alhamdulillah izin dari Allah. Awas kesetrum, Dedek. Siapa? Duduk di bawah. Dan mainin kabel ya. Hacker itu meh. Kemudian setelah memuji Allah, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para pengikut tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah sampai hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba kita berdoa dulu, memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma Inna ya Allah ya Tuhanku Inna
Sesungguhnya kita nas'aluka memohon kepadamu ilman nafi'a ilmu yang bermanfaat wa na'udzubika dan kami dan kita berlindung kepadamu ya Allah min ilmin dari ilmu la yanfa ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang membuat kita percaya, yakin, meyakini dalam hati bahwa Allah itu ada. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat apa? Ilmu yang goyang dompet. Cara ngecit. Banyak ilmu yang bermanfaat. Kita harus berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian kita doakan kedua orang tua kita. Siapa yang lahir dari perut bapak? Angkat tangan. Gak ada. Kenjiro dari apa? Kenjiro dari ibu, dari ayah, dari ibu. Sayang gak sama ibu? Apa buktinya sayang sama ibu? Buktinya Nurut nggak ibu? Kenjiro nurut nggak? Alhamdulillah, anak soleh ya. Ada satu lagi mic-nya. Kelelep. itu tapi nggak ada baterainya, kayaknya wirelessnya kejauhan ya. Ya, apa-apa. Coba doa, kita berdoa kepada Allah semoga memuliakan orang tua kita. Siapa yang ada orang tuanya di sini? Apa? Yang ada orang tuanya ikut ke sini. Tanya lagi Pak. Saya. Ya, kita doakan orang tua kita. Robbi firlana wali kama bayani saudara. Amin. Yang tidak berbuat baik kepada orang tua celaka. Siapa tuh? Yang tidak mendoakan orang tua celaka. Yang tidak berbuat baik, tidak nurut, celaka. Oh, walaupun kalian sholat, kalian sedekah, tapi kalau kalian menyakiti orang tua, itu kalian bisa berguguran sama amal kebaikannya. Jadi orang tua itu pintu surga paling tengah. Kalau kalian mau pengen masuk surga, memasuki surga paling tengah itu, maka kalian harus berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Paham? Kalau kalian pengen masuk neraka, silahkan abaikan orang tua kalian. Kalau dipanggil ibu, main terusin. Kalau disuruh sholat, nggak usah diturutin. Itu tandanya kalian pilih masuk neraka. Ya, kita lanjutkan ke kita mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ada di sini anak-anak yang belum bisa mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Coba Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, 2, 3. Wasallam. 1, 2, 3. Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang pelit?
Siapa yang bakhil? Pelitnya kebangetan. Bakhil apa? Pelit banget. Siapa? Arif. Cirinya bukan namanya. Oh. Cirinya betul. Punya uang, punya 10.000. Iya. Ini belajar nggak boleh. Jajan aja 10.000 semuanya habis. Nggak dikasih temennya. Itu pelit bukan? Pelit. Tapi yang disebut bakhil di sini orang yang benar-benar bakhil, celaka. Siapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Hah? Orang yang kalau disebut nama Nabi Muhammad tidak bersolawat. Siapa orang bakhil? Kalau KPD contohnya nih, KPD Nabi Muhammad, kalian diam aja. Kalian pelit, bakhil. Kenapa disebut bakhil? Karena Nabi Muhammad orang yang menunjuki jalan menuju surga. Kalau kita taat kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan menolong kita. Karena Rasulullah itu orang yang pertama dibukakan pintu surga. Orang yang pernah masuk surga siapa? Orang yang pertama masuk surga siapa? Rasulullah SAW. Nah, kalau kita pengen mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, kalian harus mengikutinya dan bersolawat sesering mungkin kepada Rasulullah SAW. Contohnya Nabi Muhammad, kalian ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap? Mulai sekarang kalian sudah tahu, kalian harus ucapkan salawat kepada Rasul. Apabila kafir dibilang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Alhamdulillah. Kajian sunnah anak muslim, aku cinta Islam. Sekarang kita mengenal Nabi Muhammad. Kenapa kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW? Apa tuh jawabannya? Tuh. Kenapa? Itu jawabannya, baca Kenjiro, baca Kenjiro. Karena kita akan dimanfaatkan oleh Allah Ta'ala. Dari mana ke mana? Semuanya dong. Kubur. Dari tulis kenapa? Kenapa? Sini ke depan. Bisa baca belum? Akan Ngantuk. Ayo. Ayo, semangat. Siapa Nabi Musa? Apakah agama? Gini. Ya, kenapa? Jangan duduk. Ya, berdiri aja. Kenapa kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW? Coba baca. Karena kita akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Stop. Karena kita akan diwafatkan sesuai ajal kita masing-masing. Kenjiro nanti matinya usia 15 tahun misalkan. Kak Firdi usia 30 tahun, berarti 6 tahun lagi Kak Firdi meninggal misalkan. Siapa? Aisyah aja. Aisyah. Kak Aisyah usianya sekarang berapa? 10 tahun. Allah misalkan sudah tetapkan Aisyah di buku kitab Lauh Mahfuz usianya 12 tahun, berarti tinggal 2 tahun lagi. Jadi siapa yang menentukan ajal manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh hidup, makasih ya. Yang kedua, siapa yang mau baca? Coba Biro. Yang mana? Saya. Sini. Akan dimasukkan ke dalam kubur. Kenapa kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW? Akan dimasukkan ke dalam kubur. Dari 1 sampai 2 berarti. Karena kita akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala, akan dimasukkan ke dalam kubur. ketiganya, Kemudian akan datang 2 sosok malaikat yang berwarna hitam dan matanya biru. terus Akan menanyakan man rohuka, man nabiyuka, man dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? iya. Terima kasih, jazakumullah khair.
Barakallah. Kenapa kita harus mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Baca. Karena kita akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah diwafatkan akan dimasukkan ke dalam kubur, dikubur. Kemudian, jadi kita di alam kubur masuk alam lain, alam barzah. Tulis alam barzah namanya. Ada alam dunia. Sekarang alam dunia. Alam dunia. Ini alam dunia. Alam dunia dulu terus ya. Hah? Alam barzah. Alam barzah. Alam dunia. Alam dunia ditulis. Ini akan dimasukkan ke dalam alam kubur. Alam kubur itu apa? Dalam kurung alam barzah. Mau ke bunda. Oh, mau ke bunda. Bunda mana bunda? Kakai. Kakai pengen ini buang air kecil. Ya. Akan kemana kita dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian akan datang dua sosok malaikat yang akan menanyakan siapa Tuhanmu. Ya. Nih, yang kedua kita akan mengenal Nabi Muhammad karena akan ditanya di alam kubur. Kalau kalian kalau kalian tidak taat, tidak mengenal, pasti tidak akan taat kepada Rasulullah. Makanya kita harus mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barzah, alam barzah. Ya. Alam kubur itu alam barzah. Coba alam kubur itu alam apa? Alam barzah. Siap. Boleh lihat ke sana tuh. Ya, biar tahu ya. Kita ada pertanyaan. Nih kalau kalian nggak bisa jawab, nanti kalian akan mendapatkan siksa di alam kubur. Jadi kita harus mengenal Nabi Muhammad. Kalau gitu kan kalau ditanya Ya paling dong. Ya, yang kedua, kenapa harus mengenal Nabi Muhammad? Jawab, siapa ini baca? Bisa baca? Ya. Siapa yang mau? Depan. Yuk. Apa, yuk. Yang ke depan. Kenapa harus mengenal Nabi Muhammad? Nayo, ya baca Nayo. Al-Quran. Sok. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rob semesta alam. Rob semesta alam sebagai manusia yang akan menunjuki jalan Keselamatan. keselamatan, yaitu jalan menuju ke tempat asal manusia, yaitu surga, kehidupan yang kekal abadi. Iya. Kehidupan surga itu kekal abadi. Kalau dunia kita paling sampai 70 tahun. Sebentar doang. 102 tahun pernah ada. Ada yang 120 tahun ada. Tapi kebanyakan usianya tidak, kebanyakan sekarang tidak melebihi 70 tahun. Ya. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada manusia supaya manusia mendapatkan cahaya tauhid, menghilangkan kebodohan, kesyirikan, menuju cahaya terang benderang, yaitu jalan menuju surga. Jadi kita harus taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan boleh ditulis ya. Apanya? Itu apa? Oh, semuanya. ya. Kalau cepat ya nulisnya ya. Adik-adik, jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, kekasih Allah.
Kalau kita taat, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah, surga. Waman asahu, barang siapa yang durhaka kepada Rasul, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini banyak Al-Quran yang menerangkan bahwa orang yang taat kepada Rasul akan dimasukkan ke dalam surga. Dan banyak juga ayat-ayat Allah yang menerangkan siapa yang durhaka kepada Rasul, bahkan memerangi Rasulullah SAW, akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kenapa kita harus mengenal Nabi Muhammad? Agar kita bisa taat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah ya. Penting ya adik-adik ditulis, dihafal, kalian biar nancap dalam hati. Oke, Kak Fedi kasih pertanyaan. Ya. Siapa yang taat? Siapa yang masih ada yang nulis? Dapat Al-Quran lah pertanyaan sih. Nanti sabar ya. Ini Qurannya bagus loh. Kalian harus fokus belajarnya.